Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, ada sebuah kisah tentang seorang konglomerat asal Semarang, Jawa Tengah yang konon katanya melakukan perjanjian dengan iblis. Hal itu dilakukannya karena ia ingin segera mendapat keturunan. Tapi, naas yang dilahirkannya malah anak iblis yang justru jadi petaka bagi keluarga dan desanya. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai urban legend Sumala. Pekan lalu, film Sumala baru saja tayang di bioskop-bioskop tanah air. Rilisnya film horror thriller tersebut sudah dinanti-nantikan netizen, khususnya yang mengikuti kisah Sumala yang sempat viral di media sosial X Desember 2023 lalu. Tapi Sourcers, tahu nggak kalau film Sumala yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini diangkat dari kisah nyata yang ada di Kabupaten Semarang. Diceritakan, pada sekitar tahun 1948, ada pasangan konglomerat yang bernama Sulastri dan Sujiman. Mereka hidup bergelimang harta di daerah Kabupaten Semarang. Mereka memiliki rumah besar dengan 2 lantai, perkebunan yang luas, hingga peternakan yang cukup besar. Akan tetapi, mereka belum memiliki keturunan walau sudah beberapa tahun menikah. Singkatnya, si Sujiman ini mengancam Sulastri apabila ia belum bisa memberikan keturunan sampai tahun depan. Singkatnya, si Sujiman ini mengancam Sulastri apabila ia belum bisa memberikan keturunan sampai tahun depan, maka si Sujiman akan menikah lagi dengan wanita lain. Sontak, ancaman dari suaminya tersebut membuat Sulastri gelisah hingga merasa tertekan. Nah, karena nggak mau kehilangan perhatian dan cinta suaminya, si Sulastri ini nekat pergi ke dukun, bukan sembarang dukun, yang tinggal di desa seberang. Menurut masyarakat, dukun tersebut sangat amat bisa membantu orang-orang yang kesulitan memiliki keturunan. Singkatnya, si Sulastri akhirnya meminta bantuan kepada dukun itu agar segera melakukan ritual pengisian kandungan. Namun, dukun itu memberikan peringatan kalau anak yang dikandung oleh Sulastri adalah anak kembar. Satu berasal dari bangsa manusia dan satu lagi dari bangsa iblis. Keduanya harus mereka rawat sampai umur 10 tahun. Barulah nanti si anak dari bangsa iblis akan diambil oleh orang tua aslinya. Setelah ritual tersebut, beberapa minggu kemudian Sulastri segera mengabarkan ke Sujiman kalau dirinya mengandung anak kembar. Sang suami lantas menyambut kehamilan istrinya itu dengan sukacita, hingga pamer ke seluruh warga desa. Beberapa bulan kemudian, setelah bayi itu lahir, keduanya tampak syok melihat kondisi anak mereka. Salah satu bayi tersebut memiliki fisik yang mengerikan, seperti gumpalan ari-ari yang bergerak dan mengeluarkan suara tangisan. Sedangkan bayi yang satu lagi memiliki fisik normal, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat kondisi tersebut, Sujiman langsung membunuh bayi yang berwujud mengerikan itu. Tak berselang lama, bayi yang memiliki fisik normal kemudian mengeluarkan tangisan dan dapat diselamatkan. Bayi yang selamat dan memiliki bentuk tubuh normal tersebut diberi nama Kumala, sedangkan yang dibunuh oleh si bapaknya diberi nama Sumala. Nah, beranjak besar, si Kumala ini tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental, mirip seperti anak autis. Ditambah, Sujiman menganggap kecatatan Kumala adalah karena ketidakbecusan istrinya dalam menjaga kandungan. Kumala tumbuh dengan mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Awalnya, ia seperti anak kecil pada umumnya, yang ketika dimarahi orang tuanya memilih untuk diam. Akan tetapi, hal tersebut berbeda ketika malam datang. Keanehan-keanehan mulai terjadi ketika Kumala menginjak usia ke-8 tahun. Diceritakan pula kalau Kumala hampir menusuk ayahnya setelah ditegur karena main piano di malam hari. Bahkan, pengasuh Kumala, Mbok Sum, pernah melihat Kumala memakan ayam hidup-hidup seperti binatang yang sedang kelaparan. Saat pagi harinya, si Mbok Sum ini bertanya terkait kejadian tersebut kepada Kumala. Kumala menjawab bahwa bukan dirinya yang melakukan hal-hal mengerikan itu, melainkan Sumala. Mulai dari sinilah teror Sumala semakin menjadi-jadi ke keluarga Sujiman dan anak-anak di desanya. Nah, kenapa dia tega membunuh anak-anak di desanya itu? Kabarnya, si Kumala ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman-teman sebayanya.
Si Kumala ini sering dibully karena cacat fisik dan memiliki kepribadian seperti orang autis. Makanya, anak-anak yang sempat merundung si Kumala semuanya ditemukan tewas dengan kondisi kepala yang mengenaskan. Setelah merasa ada yang tidak beres dengan anaknya, Sujiman mendatangi dukun langganannya untuk mencari tahu penyebab kejadian aneh yang menimpa Kumala. Setelah dari dukun, Sujiman langsung kembali ke rumah dan mendapati kondisi telah berantakan. Ia menemukan ajudan pribadinya sudah tewas dengan leher yang hampir putus. Dan istrinya sudah sekarat di tempat tidur dengan kondisi badan penuh luka tusuk. Sujiman pun meminta bantuan warga sekitar untuk menemukan Kumala yang sudah kabur. Ia menyuruh warga untuk membawa senjata masing-masing dan mencari Kumala dengan hati-hati. Selama pencarian tersebut, warga justru menemukan Sujiman yang sudah meninggal dunia di kebun jagung. Kondisi dua matanya tertancap kayu hingga tembus ke belakang kepalanya. Sejak hari itu, Kumala tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, warga tidak dapat menemukan Kumala dan memberikan imbauan kepada anak-anak agar tidak bermain ke dalam hutan dan tidak keluar saat maghrib tiba. Ketakutan warga akan kehadiran Kumala atau Sumala masih seakan meneror desa ini, yang mungkin sampai saat ini. Buktinya masih ditemukan banyak sesajen darah di beberapa tempat di penjuru desa ini yang dipercaya oleh sebagian warga. Hal itu ditujukan untuk menahan amarah Sumala sehingga tidak mencelakai warga desa. Kisah Sumala dan Kumala tidak hanya menjadi cerita horor lokal, tetapi juga bahan pembicaraan di media sosial. Beberapa orang yang penasaran dengan cerita ini mencoba mengunjungi tempat-tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi penampakan. Tetapi, banyak di antara mereka justru mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti ponsel tiba-tiba mati, perasaan berat di dada, hingga mimpi buruk setelah pulang. Salah satu kisah mistis yang sering diceritakan adalah suara tangisan perempuan di malam hari, terutama ketika bulan purnama. Tangisan itu terdengar begitu pilu, seolah-olah Kumala meratapi nasib cintanya yang berakhir tragis. Warga sekitar mengaku bahwa tangisan tersebut muncul tanpa sumber suara yang jelas, hanya menggema di tengah keheningan malam. Ada pula cerita mengenai pengemudi ojek online yang mengalami pengalaman mistis saat melintasi jalan sepi di daerah tersebut pada dini hari. Ia melihat sepasang kekasih berjalan di tengah jalan, mengenakan pakaian ala tempo dulu. Ketika ia mendekat untuk memberi peringatan, pasangan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pengemudi tersebut menggambarkan bahwa pasangan itu sangat mirip dengan deskripsi Sumala dan Kumala yang sering diceritakan warga. Pengalaman seram lainnya juga datang dari sebuah rumah kosong di pinggiran kota Semarang, yang kini terkenal sebagai salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan penampakan Sumala dan Kumala. Beberapa orang yang pernah tinggal di rumah itu menceritakan bahwa mereka kerap mendengar suara langkah kaki di lantai atas pada malam hari, meskipun tidak ada siapapun di sana. Seorang saksi bahkan mengaku melihat bayangan sepasang kekasih berdiri di pojok ruangan melalui pantulan cermin. Namun saat ia menoleh, bayangan tersebut sudah lenyap. Pengalaman-pengalaman aneh seperti ini membuat rumah tersebut dijauhi oleh warga setempat. Di salah satu lokasi wisata alam di Semarang, beberapa pengunjung juga melaporkan pengalaman yang tidak kalah menyeramkan. Saat menjelajahi jalur hiking di dekat hutan yang diyakini sebagai tempat Sumala dan Kumala ditemukan, beberapa orang mengaku merasakan perasaan diawasi. Mereka mendengar bisikan atau melihat bayangan samar di antara pepohonan. Ada yang mengaku melihat sosok sepasang kekasih di kejauhan, tetapi sosok itu menghilang begitu saja saat didekati. Mereka yang mengalami kejadian ini biasanya pulang dengan perasaan tidak nyaman, dan beberapa bahkan mengalami mimpi buruk tentang sosok sepasang kekasih yang terus mengejar mereka. Kisah Sumala dan Kumala mencerminkan bagaimana cerita cinta tragis bisa berubah menjadi legenda horor yang menakutkan, sekaligus menjadi bagian dari budaya mistis yang terus diceritakan di Semarang. Meskipun belum ada bukti konkret tentang keberadaan mereka, cerita ini terus hidup dan menambah warna mistis di kota Semarang. Nah, menurut sources, kisah Sumala ini beneran kisah nyata atau cuma urban legend doang ya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya sources. Bagi yang ingin membaca thread detailnya, ada di thread akun X @bangbets_. Kalau sources malas baca threadnya, langsung aja deh tonton film Sumala di bioskop. Mumpung belum turun layar loh. Oke sources, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode kisah asli Sumala. Jika sources punya pendapat atau pandangan lain, silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ClickSource ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.